Assalamualaikum. Kembali lagi bersama CDC dalam season olahan ubi jalar. Kali ini saya akan membagikan cara membuat roti tawar ubi jalar pelangi yang teksturnya lembut dan menarik karena warnanya seperti pelangi, yaitu merah, kuning, hijau di langit yang kelabu. Tidak kelabu juga ya sahabat, pastinya ceria seperti pelangi. Untuk rasanya tidak perlu diragukan, ini enak dan rasanya gurih karena adanya ubi jalar ini. Untuk cara pembuatannya, tonton video ini sampai habis ya sahabat. Adapun bahan-bahannya yaitu ubi jalar yang sudah dihaluskan sebanyak 350 gram, tepung terigu protein tinggi 650 gram, susu bubuk 50 gram, gula 50 gram, margarin sebanyak 120 gram, ragi 13 gram, bread improver 3 gram, garam 10 gram, dan susu cair dingin 300 ml. Untuk cara pembuatannya, yaitu campurkan semua bahan kering ke dalam wadah seperti tepung, ragi instan, bread improver, susu bubuk, dan juga gula. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur merata. Saya mengaduk dengan spatula terlebih dahulu di dalam wadah sebelum dimixer agar pencampuran lebih cepat dan merata, serta mengurangi penggunaan listrik. Kalau sahabat sekalian ingin langsung di mixer juga boleh. Nah, setelah tercampur merata, baru dipasang di mixer dan dimasukkan ubi jalar yang sebelumnya sudah dihaluskan dan aduk sampai tercampur merata. Di sini saya masih setia menggunakan produk mixer dari Mito. Pada tahap ini saya gunakan settingan kecepatan di volume 3. Jika ubi sudah tercampur merata, tambahkan secara perlahan susu cair dingin. Penambahan dilakukan secara bertahap ya sahabat, tergantung kondisi dari adonan ya, agar tidak kelebihan atau kekurangan air. Adonan yang lembab ketika dipegang ini adalah adonan yang pas menurut saya. Lakukan pengadukan pada tahap ini sampai adonan setengah kalis. Jika adonan sudah setengah kalis, baru kemudian tambahkan margarin dan garam. Di sini margarin dan garamnya sudah saya campur dan kemudian saya tuangkan ke dalam wadah dan kemudian mixer kembali dengan kecepatan tinggi. Pada tahap ini saya gunakan settingan volume kecepatan pada tingkat 4 dan 5 ya sahabat. Dan lakukan pengadukan sampai adonan benar-benar kalis. Adonan ditandai dengan keadaan kalis yaitu sudah seperti ini ya sahabat. Jika adonan sudah kalis, maka keluarkan dari wadah dan kemudian bulatkan seperti ini ya. Dan setelah itu istirahatkan selama 15 menit. Di sini saya masukkan kembali ke dalam wadah yang mixer yang sebelumnya digunakan dan kemudian saya tutup dengan kain serbet dan diamkan selama 15 menit. Jika sudah 15 menit, kemudian buka dari kain serbet dan keluarkan dari wadah tadi dan kemudian kita mulai dalam tahap potong timbang. Di sini saya keluarkan adonan dan saya letakkan di atas alas kerja dan kita mulai potong timbang. Sebelumnya adonan kita kempeskan terlebih dahulu agar udara-udara di dalam adonan ini keluar. Pada tahap ini untuk menyesuaikan agar adonan pas di dalam loyang, kita harus menghitung volume dari loyang tersebut, yaitu panjang kali lebar kali tinggi dibagi dengan 0,3. Di sini saya pakai loyang ukuran 24 kali 10 kali 10 cm. Dan diperoleh setelah dibagi 0,3 yaitu 720. Maka 720 gram adonan untuk diisi ke dalam loyang. Nah, coba kita lihat adonan sebagiannya lagi. Ternyata 720 gram juga. Jadi bisa dibuat untuk 2 loyang ya sahabat. Dari adonan 720 gram saya bagi menjadi 4 bagian karena akan dibuat menjadi 4 warna dengan warna pelangi seperti pada video di awal tadi. Jadi adonan dibagi 4 dari 720 gram dengan masing-masing berat adonan yaitu 180 gram. Potong dan timbang adonan sampai semua adonan habis. Setelah tahap potong timbang, kemudian bulatkan adonan. Adonan yang sudah dibulatkan diberi pewarna. Di sini saya menggunakan warna kuning tua, warna merah cabai, warna ungu, warna hijau tua untuk warna masing-masing adonan. Setiap adonan
Saya beri pewarna 4-6 tetes tiap adonannya. Jika saat pencampuran warnanya belum pas, itu bisa ditambahkan lagi pewarna makanannya ya sahabat. Untuk pencampurannya, saya gunakan mixer agar lebih cepat dan mudah, serta menghemat tenaga. Lakukan hal yang sama untuk adonan lainnya. Adonan yang sudah diberi pewarna kemudian dibulatkan kembali. Dan kemudian adalah tahap menggilas. Di sini saya menggilasnya menggunakan pipa ya sahabat, karena lebih mudah dan lebih ringan. Lakukan untuk keempat adonan. Pada tahap pertama, saya gilas adonan yang berwarna merah. Setelah menggilas warna merah, kemudian gilas warna selanjutnya, yaitu warna kuning. Dan kemudian warna hijau, dan yang terakhir yaitu warna ungu. Setiap adonan ditimpa dengan adonan selanjutnya. Setelah semua adonan telah selesai digilas dan ditimpa, dan kemudian saatnya semuanya digilas bersama-sama. Dan selanjutnya yaitu gulung adonan seperti ini ya. Dan kemudian masukkan ke dalam loyang yang sebelumnya telah diolesi dengan mentega. Jika teman-teman atau sahabat sekalian ingin meletakkan kertas roti juga boleh ya. Di sini saya hanya mengolesi mentega dan kemudian masukkan adonan dan sedikit ratakan. Selanjutnya yaitu tahap istirahat. Di sini saya istirahatkan selama 1 jam sambil ditutup dengan penutupnya. Pada penutupnya juga jangan lupa diolesi mentega ya. Sambil menunggu waktu proofingnya, maka kita akan membuat olesan di atas rotinya, yaitu 1 sendok makan susu kental manis, 1 kuning telur, dan juga 1 sendok makan air. Kemudian kacau-kacau sampai semuanya tercampur merata. Jika sudah 1 jam, maka buka adonan dan olesi olesan yang sebelumnya telah kita buat di atas rotinya ya sahabat. Oleskan sampai semua permukaan roti terolesi dengan sempurna. Tutup dan kemudian panggang pada suhu 180 derajat Celcius api atas bawah selama 50 menit. Nah, ini hasil dari roti tawar ubi jalar pelangi yang super lembut, enak dan gurih, yang sangat disukai oleh semua kalangan baik anak-anak sampai dewasa karena warna yang cantik dan menarik serta rasanya yang juga enak. Sangat recommended untuk menjadi ide cemilan keluarga maupun ide jualan atau bisnis. Dan juga bisa digunakan untuk hantaran ke rumah sahabat atau kerabat kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan bagikan ke teman dan kerabat kalian semuanya. Assalamualaikum.